Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Julita, NIM 105431103725, kelas 1B, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pembuatan video ini merupakan proses pembelajaran dalam mata kuliah penghantar pendidikan. Dalam tugas kali ini, saya akan membahas kegagalan pembentukan karakter dalam dunia pendidikan di Indonesia. Nah, pendidikan sering kita pahami sebagai proses belajar membaca, menulis, berhitung, dan meraih prestasi akademik. Namun, sesungguhnya pendidikan itu memiliki tujuan yang jauh lebih dalam, yaitu membentuk karakter manusia. Nah, ketika karakter gagal dibentuk, maka pendidikan kehilangan makna sesungguhnya. Berbagai peristiwa yang dapat kita lihat yang terjadi di dunia pendidikan di Indonesia itu mulai dari kekerasan di sekolah, seperti kasus yang terjadi baru-baru ini yaitu konflik antara guru dan murid di Jambi, serta kehilangan rendahnya sikap saling menghormati. Ini menjadi tanda bahwa pembentukan karakter belum berjalan sebagaimana mestinya. Seiring pengaruh zaman dan media sosial, berdampak melemahnya karakter di lingkungan pendidikan. Korban perundungan oleh guru dan teman-temannya di sekolah. Selain menggelar aksi, siswa yang mengalami perundungan hingga kakinya diamputasi itu yang membentak gurunya ini viral di media sosial sejak Selasa lalu. siswa SMP di Bandung, Jawa Barat berlanjut. Melalui video kali ini, saya akan membahas penyebab terjadinya permasalahan tersebut, dampak yang ditimbulkan, baik dampak positif dan dampak negatifnya, serta solusi yang dapat diterapkan melalui teori pendidikan. Nah, harapan saya pembahasan ini dapat menjadi bahan refleksi bersama agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang. Nah, selanjutnya yang akan saya bahas itu yang pertama yaitu menganalisis penyebab terjadinya masalah tersebut. Nah, penyebab lemahnya pembentukan karakter dalam pendidikan di Indonesia berasal dari beberapa faktor utama. Yang pertama yaitu pendidikan terlalu berfokus pada aspek akademik. Sekolah itu sering menilai keberhasilan siswa dari nilai ujian, peringkat kelas, dan kelulusan. Akibatnya, pembelajaran moral seperti kejujuran, empati, disiplin, dan tanggung jawab itu kurang mendapatkan perhatian. Padahal, menurut teori Bloom, pendidikan itu seharusnya mengembangkan 3 ranah sekaligus. Yang pertama, kognitif yaitu pengetahuan, yang kedua afektif yaitu sikap dan nilai, yang ketiga psikomotorik yaitu perilaku. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu lemahnya keteladanan guru di lingkungan pendidikan. Nah, guru ini merupakan figur sentral dalam pembentukan karakter. Namun, dalam kenyataannya tidak semua pendidik mampu menjadi teladan. Kenapa demikian? Karena tekanan administratif, beban kerja, atau kurangnya pembinaan karakter bagi guru itu sendiri. Sebagai contoh, terdapat kasus guru yang menggunakan kekerasan fisik atau verbal dalam mendisiplinkan siswanya. Nah, yang justru ini mengajarkan bahwa kekuasaan dapat digunakan secara represif. Selanjutnya yaitu yang ketiga, pengaruh lingkungan sosial dan media digital. Nah, sekarang itu media sosial digital itu sangat marak. Nah, peserta didik ini hidup di era media sosial yang menormalisasikan ujaran kebencian, kekerasan verbal, dan perilaku tidak etis. Banyak kasus yang bisa kita lihat yaitu kasus perundungan yang viral di beberapa sekolah. Nah, ini menunjukkan bahwa nilai empati dan toleransi belum tertanam kuat dalam diri siswa. Nah, tanpa pendidikan karakter yang kokoh, siswa mudah meniru perilaku negatif dari lingkungan sekitarnya. Yang keempat, yaitu kurangnya
sinergi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Pendidikan karakter ini sering dibebankan sepenuhnya kepada pihak sekolah. Padahal menurut teori ekologi pendidikan, perkembangan anak dipengaruhi oleh keluarga, sekolah, teman sebaya, dan masyarakat di lingkungan sekitarnya secara bersamaan. Nah, itu tadi penjelasan mengenai penyebab terjadinya permasalahan tersebut. Selanjutnya kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Selanjutnya yang akan saya bahas yaitu analisis dampak yang ditimbulkan. Nah, dampak negatif yang paling nyata dari lemahnya pembentukan karakter dalam pendidikan di Indonesia adalah meningkatnya konflik dan kekerasan di sekolah. Kasus nyata seperti perkelahian antara siswa, perundungan, hingga konflik yang baru-baru viral di media sosial yaitu konflik antara guru dan murid yang berujung pada proses hukum. Nah, ini menunjukkan rapuhnya nilai saling menghormati dan penyelesaian masalah secara dialogis. Selain itu, pendidikan yang minim karakter berpotensi menghasilkan generasi yang kurang jujur dalam dirinya. Seperti contohnya maraknya kecurangan saat ujian, rendahnya empati sosial, serta tidak siap hidup dalam keberagaman. Dalam jangka panjang, hal ini berbahaya karena mengapa? Karena bangsa ini membutuhkan sumber daya manusia yang tidak hanya cerdas, tetapi juga tapi juga bermoral. Nah, selanjutnya dampak positifnya yaitu di sisi lain, krisis ini juga menimbulkan kesadaran kolektif. Masyarakat mulai bertanya, kemana arah pendidikan nasional sesungguhnya? Nah, ini pemerintah ini dan lembaga pendidikan mulai menghidupkan kembali wacana pendidikan karakter. Nah, seperti melalui penguatan profil pelajar Pancasila P5 yang ada di sekolah-sekolah. Nah, kasus-kasus yang viral justru membuka ruang refleksi bahwa pendidikan harus diperbaiki bukan hanya dalam kurikulum, tetapi juga dalam praktik sehari-hari di sekolah. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu solusi berdasarkan teori pendidikan. Nah, solusi terhadap lemahnya pembentukan karakter dalam pendidikan di Indonesia harus dilakukan secara menyeluruh. Yang pertama, menerapkan pendidikan holistik. Menurut Bapak Pendidikan K. Haji Dewantara, pendidikan adalah proses membentuk segala potensi anak agar berkembang secara utuh. Artinya apa? Artinya pendidikan karakter harus terintegrasi dalam seluruh mata pelajaran, bukan hanya diajarkan sebagai teori, tetapi dipraktikkan dalam keseharian sekolah. Yang kedua yaitu penguatan keteladanan guru. Berdasarkan teori social learning dari Albert Bandura, peserta didik belajar melalui meniru perilaku orang dewasa di sekitarnya. Nah, guru yang jujur, adil, dan empatik akan lebih efektif membentuk karakter siswa dibandingkan sekedar ceramah moral. Nah, yang ketiga yaitu pembelajaran berbasis refleksi dan dialog. Sekolah perlu menciptakan ruang diskusi tentang nilai, etika, dan tanggung jawab sosial terhadap muridnya, misalnya melalui studi kasus, diskusi kelompok, atau kegiatan layanan masyarakat agar siswa memahami dampak dari setiap tindakan yang mereka lakukan. Nah, yang terakhir yaitu yang keempat, memperkuat kolaborasi sekolah, keluarga, dan masyarakat yang ada di lingkungan sekitarnya. Nah, pendidikan karakter hanya akan berhasil jika nilai yang diajarkan di sekolah juga diterapkan di rumah dan lingkungan sosial. Nah, sebagai penutup dari tugas saya kali ini yaitu yang pembahasan yang saya jelaskan tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa pendidikan tanpa karakter hanyalah proses mencetak kepintaran tanpa nurani. Jika pendidikan ingin benar-benar memajukan bangsa,
maka pembentukan karakter harus menjadi inti, bukan sekedar pelengkap. Karena mengapa? Karena masa depan Indonesia ini tidak hanya ditentukan oleh seberapa cerdas generasinya, tetapi oleh seberapa berkarakter manusianya. Sekian tugas dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.